biasanya di tengah-tengah masyarakat ini kan selalu menjadi perbincangan. Kadang disalahkan Pak Jorong, kadang disalahkan Pak Wali. Si A yang punya mobil atau punya motor 2 dapat, sementara mereka yang tidak punya apa-apa dapat. Ini sengkarut dan carut marutnya ini di mana letak persoalannya nih, Bu Gadis? Kita membutuhkan komitmen bersama, kolaborasi bersama untuk membangun kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Solok. Tentu dengan data yang akurat dan valid. Karena kalau tidak kita data yang akurat dan valid, tentu saja nanti ini juga tidak tepat sasaran. Kita sudah siapkan untuk lokasinya, dan mudah-mudahan ini tahun ini sudah bisa dibangun di Kabupaten Solok. Karena apa sampaikan Pak Apis, untuk tahun ini 500, benar angkanya 500 iya, miliar. 500 miliar ini untuk Sumatera Barat, Pak Sumatera Barat, Nah, mudah-mudahan kita separuh lah Pak Apis untuk dapat untuk sekolah rakyat kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kantor Dinas Sosial bersama Kadis baru, Bu Desmalia. Kalau biasanya beliau berkutat dengan kertas-kertas dengan perencanaan, hari ini beliau berkutat langsung dengan kegiatan teknis. Menjadi menarik ketika kita bicara soal Dinas Sosial dan persoalan-persoalan sosial yang ada di Kabupaten Solok. Mulai dari bantuan sosial, mulai dari pendataan, kemudian kita masuk kepada penanganan sosial, ODGJ, orang terlantar dan segala macamnya. Ini akan kita bedah secara umum bersama Ibu Kadis, sehingga memang ada pemahaman dan pengayaan kepada publik bahwa ini loh tugas sebenarnya dari Dinas Sosial. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang banyak menggelayut di publik tentang soal data yang paling penting. Ada orang kaya nerima ini dan segala macamnya. Ini akan dijelaskan sehingga pemberitaan dan informasi yang berkembang di publik itu bisa seimbang dengan informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Solok, khususnya Dinas Sosial. Selamat siang Bu Kadis. Saya ucapkan selamat ini Bu Kadis atas jabatan barunya. Dan tentu kita ingin Bu Kadis menyampaikan sedikit dulu tentang Dinas Sosial ini ke masyarakat Kabupaten Solok, sehingga memang ada pemahaman baru tentang Dinas Sosial ini. Minta waktunya Bu Kadis. Ya. Terima kasih Pak Hafiz. Ya, siap. Yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, dan tadi sudah disampaikan Pak Hafiz tentang background sebelumnya yang banyak berkutat dengan perencanaan. Hari ini langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Kalau disampaikan tentang Dinas Sosial tentu tidak asing lagi, karena Dinas Sosial adalah merupakan dinas yang merupakan pelayanan publik yang masuk dengan 6 SPM yang wajib pemerintah untuk mengakomodir semua mungkin program untuk masyarakat kita. Dan pada kesempatan ini tentu saja kami terima kasih kepada Pak Apis atas kesempatan yang diberikan, sehingga nantinya bisa kita menyampaikan beberapa mungkin informasi yang belum nantinya tersampaikan kepada masyarakat. Tentang Dinas Sosial, tentu saja banyak tugas yang diemban Dinas Sosial, karena Dinas Sosial ini cukup bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, langsung dengan masyarakat, yang dimana Dinas Sosial merupakan tugasnya adalah merumuskan kebijakan tentang kesejahteraan masyarakat, khususnya nanti untuk sosial di masyarakat kita di Kabupaten Solok, dan juga membantu pimpinan untuk tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan langsung kepada Dinas Sosial. Dan tentu saja juga di Dinas Sosial ini kita tahu ada 8 yang PMKS yang diemban oleh Dinas Sosial, seperti fakir miskin, anak terlantar, kemudian anak berkebutuhan khusus, disabilitas, kemudian juga lansia yang kurang mampu, kemudian juga korban bencana, dan juga ada masyarakat kita yang gelandangan, dan juga ODGJ, kemudian juga fakir miskin. Dan mungkin itu nanti yang kita bahas, dan bagaimana selama ini yang kita mungkin lihat. Kalau kita lihat sebelumnya Dinas Sosial itu dari segi pelayanan sudah mendapatkan
nilai dari Ombudsman itu 98 Pak Apis. Untuk Kabupaten Solok? Untuk Kabupaten Solok. Iya. Dan itu sudah merupakan nilai yang sangat luar biasa lah. Luar biasa. Dan itu menjadikan kami yang menggantikan hari ini tentu mempunyai tantangan. Kalau bisa untuk memperahkan, kalau enggak tentunya harusnya lebih. Iya, harusnya lebih. Ya. Dan kemudian juga kita hari ini banyak mungkin yang harus kita benahi. Tadi sampaikan Pak Apis, bagaimana data-data, data yang hari ini, yang perubahan nantinya dari data DTKS, kemudian ada menjadi data DTSEN hari ini, yang kita kenal dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, itu nantinya tentu kita kupas lagi. Mungkin untuk sementara Pak Apis. Iya, Bu Des, kita santai-santai aja karena memang saya nih kalau dengan birokrat yang cukup lama sudah senior ini tentu kita harus santai nih. Kalau tidak menjadi tegang nih, Bu. Saya melihat bahwa dinas sosial ini kan agak beda dengan dinas-dinas lain, Bu, karena memang khusus mengatasi persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat. Kita tidak bisa bayangkan sampai dari orang terlantar sampai ke ODGJ. Nah, ini penetapan, kalau ODGJ mungkin tidak perlu ditetapkan orangnya, karena sudah nampak ciri-ciri fisiknya, ada yang melapor atau segala macamnya. Tetapi yang orang terlantar atau lansia atau yang lain-lainnya, ini penetapan datanya seperti apa ya kira-kira, Bu? Sebelum kita masuk ke bansos ini. Jadi hari ini Pak Apis, kita itu yang mungkin kita harus punya persamaan dulu untuk semua pilar-pilar kita yang ada di bawah, yang dimana dinas sosial ini ternyata ini banyak sekali pilar yang di bawah seperti PKSK, kemudian juga PKH, ada PSM, ada Tagana, ada Karang Taruna, kemudian juga ada nantinya sudah masuk hari ini kader Posyandu yang terintegrasi membantu 6 SPM itu. Sehingga kalau hari ini kita melihat data yang hari ini yang dikelola oleh masing-masing, hari ini kan ada 3 bidang di dinas sosial. Ada bidang rehab untuk anak-anak yang terlantar, anak yang untuk yang perlu disabilitas, kemudian lansia, kemudian juga ada pemberdayaan masyarakat, ada pemberdayaan sosial. Kemudian ada perlindungan sosial dan jaminan sosial. Jadi ada 3. Jadi masing-masing itu memang kita kalau berbicara nantinya anak terlantar dan kemudian anak berkebutuhan khusus, kemudian juga itu di Reksos. Artinya ada bidang yang menangani data-datanya. Kemudian juga ada jaminan sosial dan juga nanti kita seperti bantuan yang sampaikan Pak Apis tadi. Kemudian juga korban bencana itu di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Itu di satu bidang. Kemudian data tersebut mungkin dikelola ini adalah dari bagaimana masuk dari bawah. Artinya dari laporan dari masyarakat kita. Kemudian juga ada yang masing-masing ada seperti PSM, kemudian juga TKSK. Jadi itu memberikan masukan dan laporan. Kemudian sementara juga ada yang kita langsung ke lapangan. Dan kalau bicara data hari ini Pak Apis, kita tentu saja kalau sudah ditetapkan dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DataSen ini, tentu saja nantinya mudah-mudahan ini menjadi satu-satunya data tunggal yang kita pedomani, rujukan sebagai nanti bantuan semua program lebih nanti untuk Ibu sosial. Stop dulu terkait dengan DTSEN, Bu. Saya ingin agak konkret sedikit terhadap kerja-kerja dinas sosial yang menyangkut pelayanan sosial kemasyarakatan, terutama ODGJ. Kemudian anak terlantar dan lainnya yang ada 8 item tadi ya. Ini misalkan ada ODGJ, apakah memang ini tugas dinas sosial atau gimana ini, Bu? Khusus ODGJ dulu, Bu. Oh, khusus ODGJ. ODGJ tentu dia masuk yang orang yang terlantar itu, Pak. Oh, masuk terlantar ya? Terlantar. Jadi kita tidak tahu karena mungkin tidak ada saudara, tidak ada, dan kebetulan sekali memang sebenarnya kalau ODGJ ini yang penanganan yang pertamanya adalah Dinas Kesehatan. Dan Dinas Kesehatan ini juga nantinya bekerjasama dengan kita Satpol PP. Karena Satpol PP dulu mungkin posisi dinas sosialnya, Bu? Nanti setelah kita mengajukan untuk jaminan sosialnya untuk berobat ya, Pak. Oh, jaminan sosial untuk berobat jaminan sosialnya. Jadi setelah kita bersama, karena kita tahu
kalau ODGJ tentu saja nanti kita tidak punya keahlian dalam hal nanti penanganan secara kejiwaannya. Nah, nanti kita membantu dalam hal jaminan sosialnya untuk berobat. Ke rumah sakit berarti. Iya. Jadi ini penting nih informasi ke masyarakat ini. ODGJ jangan ragu-ragu karena memang sudah disampaikan oleh Bu Kades ini. Iya. Kita berikan jaminan sosialnya. Jadi itulah. Termasuk yang dipasung-pasung mungkin ya Bu ya, mungkin bisa dilaporkan ya Bu. Yang pasung-pasung tentu saja dengan program hari ini mulai juga provinsi tidak ada pasung lagi, zero pasung Pak. Zero pasung ya. Zero pasung artinya kita jemput bola. Kalau ada laporan, kalau ada masyarakat mungkin yang dalam hal ini yang butuh untuk kita nantinya jangan sampai tentu kita manusiakan kasihan dengan nantinya kita bisa memberikan jaminan sosial itu sebagai nantinya bisa kita obati di rumah sakit di Provinsi Sumatera Barat. Kira-kira masalah sosial mengenai di Kabupaten Solo ini yang paling tinggi apa ini Bu? Hari ini banyaknya jaminan untuk kesehatan Pak. Oh, yang UHC ya. UHC. Ya, nanti ini itu bagian terakhir kita diskusi, Bu. Kita ingin lebih dalam lagi terkait dengan apa data ini, Bu. Data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Ini kan biasanya di tengah-tengah masyarakat ini kan selalu menjadi perbincangan. Kadang disalahkan Pak Jorong, kadang disalahkan Pak Wali. Si A yang punya mobil atau punya motor 2 dapat, sementara mereka yang tidak punya apa-apa dapat. Ini sengkarut dan carut marutnya ini di mana letak persoalannya ini, Bu Kades? Iya, jadi dengan belum sebulan ya Pak. Iya, ini kan sebenarnya udah kaji Bu Kades ini. Jadi artinya kita memang merasakan karena kalau kita mungkin dengan Pak Apis sudah lama kita apalagi kita dalam penyusunan RPJMD kalau kita kelas balik sebentar Pak Apis tentu kenapa IPM kita yang masih posisi kita masih di bawah kemudian peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi kita termasuk juga kesehatan kita usia harapan hidup kemudian ditambah lagi angka kemiskinan kita hari ini Pak Apis ternyata tidak memberikan signifikan terhadap program-program jujur ya Pak Apis yang kita berikan 5 tahun kemarin. Jadi artinya tentu kita hari ini apa sih yang salah dengan persoalan-persoalan ini. Ternyata memang hari ini kita melihat bahwa apa sampaikan Pak Apis itu memang terjadi di lapangan. Banyak kita temukan bahwa yang mendapatkan yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu tidak dapat. Sementara bagi mereka-mereka mungkin masyarakat kita yang sudah mempunyai kelebihan kemampuan, nah, itu tahu-tahu namanya muncul. Namanya tidak muncul. Jadi hari ini kita melihat sengkraut yang terjadi hari ini itu berdasarkan data. Ternyata data ini setelah kita terjadi perubahan dari data yang semula ada P3KE, kemudian data DTKS, kemudian ada Reksokset hari itu, Reksokset juga, kemudian hari ini disatukan sesuai dengan impres tadi itu dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sehingga caranya mungkin dengan pembaharuan dengan aplikasinya yang sudah indikator-indikator sedemikian itu dibuat oleh BPS Pak. Nah, jadi nanti kita indikator yang masuk di DTSen ini yang siapkan indikatornya adalah BPS. Nah, ini menarik ini. Lanjutkan, Bu. Ya, sehingga bagaimana kita mensinkronkan berintegrasi sinergi dengan semua data kita masukkan di dalam hari ini yang namakan dengan ground check yang dilakukan oleh petugas kita. Ada petugas kita ada di bawah ada PKH, kemudian juga ada dengan yang di Bali Nagari itu operator SIG-NG namanya hari ini. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan ke depan nih Pak Apis antara kawan-kawan kita di PKH di bawah kemudian dengan operator itu bisa bersinergi sehingga betul-betul nantinya bahasa Pak Bupatinya kolaborasi ya. Sehingga betul-betul kita mendapatkan data yang akurat dan valid. Karena hari ini yang terjadi ketimpangan dan yang saya potong ini, Bu. Ini alur ini, Bu. Alur pembaharuan DTSen ini. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan lebih konkret sehingga memang menjadi menjadi sebuah
inspirasi baru bagi masyarakat yang ingin melaporkan baik dirinya maupun masyarakat yang ada di sekitarnya yang bermasalah dengan kondisi ekonomi maupun kondisi sosialnya. Ya. Mungkin alurnya itu, Bu. Alurnya. Jadi Bapak dan Ibu masyarakat sekitar Kabupaten Solo, kalau nantinya ada petugas ya, ada kawan-kawan kita PKH, ya, yang mengidentifikasi, kemudian menanyakan, tolong untuk dibantu, memberikan semua gambaran serealnya. Artinya tentu saja hari ini kalau kita mendapatkan gambaran yang betul-betul sesuai dengan keadaan, tentu nanti ini aplikasi langsung Pak Apip yang nanti menentukan dia apakah dia masuk desil 1. Aplikasinya di Dinas Sosial atau di Kementerian, Bu? Dia langsung dari program dari DTSN ini dari Kementerian. Oh, Kementerian. Jadi masuk di operator kantor Wali Nagari, kemudian masuk ke Kementerian. Ya. Jadi langsung Pak. Sehingga nanti akan keluar nanti data tunggal itu D1, D2 sampai D10. Nah, dan kalau misalnya setelah diperoleh dari kawan-kawan kita di petugas PKH, dia masuk nanti ke CNG operator di Nagari. Nah, Nagari nanti. Dan Nagari juga nanti untuk menteri itu juga dia ada musnah Nagari. Dilakukan musnah Nagari. Sehingga nanti kita betul-betul dapatnya langsung ke kementerian. Langsung nanti program itu yang menentukan. Bapak misalnya Pak Apis di D10, itu nanti menentukan langsung dari aplikasi itu sendiri. Targetnya, Bu? Ini soalnya begini, kalau kita bicara soal target data 100%, kalau di Dinas Sosial tidak akan pernah dapat. Karena memang apa? Dinamika yang terjadi di pertumbuhan penduduk dan segala macamnya. Tetapi mendekati angka yang minimal dekat-dekat sempurna, tentu mesti dilakukan. Mana sih target Bu Kades baru ini? Betul Pak Apis, jadi kita punya juga target. Hari ini kita sudah rapat koordinasi lah dengan pilar-pilar kita. Contohnya hari itu sudah kita rapatkan dengan, sebelum kami masuk itu sudah dilakukan dengan SIG-NG, operator SIG-NG di Nagari. Kemudian juga dilakukan kemarin dengan pertemuan dengan PKH. Dengan petugas PKH, sehingga kita mendapatkan nantinya bagaimana target ini. Untuk akhir bulan ini kita sudah bisa, akhir bulan November, itu ground check yang dilakukan oleh kawan-kawan PKH itu sudah bisa 100%. 100%. Nanti rencana Pak Apis setelah dilakukan ground check ini, nanti akan keluar mungkin dari SIG-NG nanti datanya, kita akan pajang nanti Pak Apis di masing-masing Nagari. Di Nagari ini kita pajang sehingga nanti kita bisa melakukan pembaharuan atau kalau update data. Nah, kalau yang terkait dengan update data, dengan update data ini berapa kementerian buka sistem ini? Satu kali sebulan atau per 3 bulan? Bisa 1 kali sebulan, Pak. Bisa satu kali sebulan. Ini kan menarik ini. Biasanya dulu waktu kami ke kementerian itu, Bu, bisa dalam 6 bulan 1 kali ya. Hari ini sudah jauh peningkatannya. Dilanjutkan mungkin. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Apis tadi kita secara bertahap. Jadi kita apa yang disampaikan kita bisa nanti memperbaharui data ini. Kalau ada yang belum pas, sehingga nanti kita meminta dengan komitmen bersama antara kita, kemudian juga Bapak Wali Nagari, kemudian semua elemen masyarakat kita yang terlibat di dalam untuk kita pendataan ini, tentu kita bersama-sama nantinya transparan. Artinya kalau kita buka nanti di Wali Nagari, mungkin kita sampaikan D1 ini, D2 ini, kemudian masyarakat kita semuanya bisa dilihat nanti yang dipajang di Wali Nagari. Kalau itu belum pas, bisa disampaikan nanti Pak Apis. Ada nanti kontak persen yang kita berikan di sana melalui petugas kita juga PKH, kawan-kawan kita PKH, kemudian juga dengan Dinas Sosial sendiri. Nanti kita bagi habis Pak Apis karena kita 14 kecamatan di Dinas Sosial ini nantinya kita juga beri tugas untuk masing-masing mempunyai tugas nanti mengevaluasi sampai tuntas oleh mungkin kawan-kawan kita di Dinas Sosial. Sehingga nanti Pak Apis kalau boleh nantinya kita tidak ada lagi yang bantuan atau program yang kita berikan itu tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran. Ini. Kemudian masih terkait dengan DTSN ini, Bu.
Ada nggak mungkin ke depannya melalui teknologi, sistem teknologi, artinya masyarakat bisa lihat di aplikasi, Ya. ini loh penerima manfaat atau ini loh yang terdaftar di DTSN. Sudah ada nggak? Atau belum? Atau mau akan diinovasikan? Jadi kalau sekarang, kalau untuk bantuan tentu Iya. bisa. Seperti cek bansos itu sudah bisa Pak Tis, Iya, ada. Bisa kita melihat dari HP masing-masing ya, artinya ya. Kalau untuk data sen ini, untuk sekarang kan belum lagi Pak Pis. Belum ya. Belum lagi kita. Karena barang baru ya Bu barang ya. baru. Tapi pasti akan ya. Insya Allah nanti kita akan Iya. transparan hari Iya. ini Pak Pis. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama Pak sampai Pak Pis tadi kolaborasi dengan semua Iya. yang terkait, baik itu kita kerjasama dengan Capil ini terutama Pak Apis, Iya. karena kalau tidak ada NIK artinya itu kita tidak bisa cek. Dipastikan tidak bisa masuk data sen ya. Data sen. Itu pentingnya nomor induk kependudukan ini. Iya, itu sangat penting sekali. Kemudian juga hari ini kita dapatkan dengan data yang mungkin sekarang ini kan ada data P3KE, ada DTKS, ada Reksosek ini untuk mensinkronnya menjadi kemasuk data sen itu Pak Apis, itu betul-betul sekarang kita melihat kalau tidak hari ini ada 2000 tidak ditemukan NIK-nya. Artinya dia ada NIK tapi tidak ada bisa kita lacak Pak Apis. Nah, artinya itu yang kesulitan kawan-kawan PKH, katanya ini belum tidak ada NIK sehingga kita tidak dapat alamatnya di mana. Kemudian kesulitan juga dari kawan-kawan PKH di tengah masyarakat kita, kadang-kadang yang akan dikunjungi itu, yang akan kita temukan di masyarakat kita, itu kadang sudah 3 kali Pak Apis ke sana. Mungkin mereka karena atau pindah, tidak tahu keberadaan, kemudian juga kadang itu menyulitkan juga untuk mendapatkan data yang akurat ini. Iya. Kita geser pembicaraan lagi Bu. Nah, ini ada yang menarik dan ada yang paling menarik. Nah, ini saya kira paling menarik yang 2 sesi terakhir ini. Terkait dengan WASE, Bu. Ada cita-cita besar kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kita tahu persis karena memang ini sering kita diskusikan di DPRD dengan pemerintah daerah. Artinya bagaimana memang masyarakat Kabupaten Solok, khususnya masyarakat miskin itu betul-betul berobat itu gratis. Iya. Walaupun hari ini 2025 dan 2026 kita tersandra oleh efisiensi, tetapi tentu ini tidak menyurutkan semangat dan niat kepala daerah dan wakil kepala daerah ini untuk memang memberikan UHC atau kesehatan gratis kepada masyarakat. Sudah sejauh mana ini langkahnya nih Bu Kades? Iya, kita mungkin sering membahas ya Pak Apis di Dewan tentang bagaimana kita, tentu kita kalau HUAC ini itu sudah tahu kita. Kalau dengan BPJS Kesehatan, kalau suatu daerah sudah HUAC, artinya penanganan untuk jaminan kesehatan itu langsung bisa gunakan. Terkoneksi langsung ke rumah sakit yang dekat ya. Kalau kita misalnya masyarakat kita ada yang tiba-tiba harus mendapatkan penanganan operasi segala macam, itu bisa langsung digunakan untuk kalau kita sudah HUAC. Namun kalau hari ini kita belum HUAC, memang itu kesulitan kita hari ini di tengah efisiensi. Jadi kemarin kita dengan semangat untuk bisa menuju HUAC baru Pak Apis, karena kita tahu sedikit kita kondisi APBD kita yang terbatas. APBD kita sangat terbatas. Kita di Dinas Sosial tentu menyiapkan data Pak Apis. Data yang kita siapkan dari kita peroleh dari data-data yang di SIG-NG juga dari Wali Nagari itu sudah kita siapkan untuk kita berikan nantinya sebagai mendapat jaminan untuk yang gratis dari BPJS. Namun hari ini tentu nanti kita pulangkan ke pimpinan lagi karena hari ini yang akan nanti mengeluarkan untuk SK-nya juga itu tentu setelah kita juga Dinas Kesehatan Pak, bagaimana keuangannya. Dan hari ini memang kita mendapat gambaran karena 2026 keuangan kita kalau kita menuju HC sampai itu 96 kita membutuhkan anggaran lebih kurang 39 miliar Pak Apis. Hari ini kan berkisar baru 20 miliar. Ya, ini kan sudah ada itikat baik dari pemerintah daerah untuk menjalankan cita-cita kepala daerah. Biasanya kita selalu disebut WAC paling rendah, tingkat ini segala macam. Dengan masuknya angka 20 miliar ini kan mesti harus saling memahami bahwa kita mestinya harus menuju WAC.
Karena ini bukan hanya soal masalah kepala daerah, ini juga masalah DPRD nih, Bu. Iya. Kenapa kita katakan itu? Karena memang hari ini ada orang datang ke rumah sakit kemudian ditolak karena tidak punya BPJS. Iya. Tetapi ketika sudah UAC, tentu ini menjadi harapan bagi masyarakat. Langsung dia dirawat ini. Ditangani. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan ini Pak Apis kan di Dewan, kita sama-sama nantinya bagaimana memperjuangkan ini Pak Apis ke depan. Tapi nanti kita balik lagi dengan data Pak Apis, karena by kita data, jujur, by data. Karena kita mau juga Pak Apis yang masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan nih Pak Apis. Desi 1 sampai desi 5 ini yang kita mungkin prioritaskan. Nah, jadi nanti itu yang bisa nanti betul-betul nantinya tertangani dari segi jaminan kesehatan ini. Ya. Masih seputar soal bantuan sosial. Ya. BPJS, Bu. Ya. Sudah berapa BPJS PBI ini yang tercover, Bu? Dan apakah ini sudah cukup? Atau masih perlu ada tambahan? Atau memang sudah berlebih ini, Bu? Kalau berbicara dengan BPJS yang dari berasal PBI, itu kan kita, bagaimana kita itu dari pusat, Pak. Dari kementerian. Nah, jadi kementerian ini menyangkut juga kembali lagi Pak Apis dengan data. Hari ini kemarin dengan terjadinya perubahan data ke data sen ini, kita lihat kemarin ada pengurangan terjadi dari PBI kita. Ada sekitar 5.000 lebih yang hilang dari PBI. Nah, ini juga tantangan kita nih Pak Apis. Nantinya tentu saja bagaimana betul-betul data yang kita betul-betul nanti 1 sampai 5 ini kalau udah valid, tentu ini tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak tertangani dengan kesehatan ini, jaminan kesehatan. Karena kita tahu kalau balik kembali kita berkutat ini data masalah Pak Apis. Kalau di PBI juga nanti kenapa kita keluar banyak masyarakat kita yang keluar dari PBI itu ternyata datanya sudah lari ke desil 6 seperti itu Pak Apis. D menjadi D6. Biasanya mereka mungkin posisinya D2, kemudian tiba-tiba dengan perubahan dengan data inilah mungkin nantinya kita harus update kembali. Ini mudah-mudahan nanti karena insya Allah nanti Bapak Bupati kita mungkin bisa dengan kementerian lebih dengan perbaikan data yang nanti kita perbaiki, mudah-mudahan gini bisa masuk lagi nanti PBI-nya kita update selalu, nanti bisa bertambah untuk jadi PBI ini. Nah, bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu, Bu, tetapi tidak terdaftar untuk mendapatkan BPJS PBI, gimana caranya, Bu? Ya, ini langsung masyarakat kita, kalau bisa kita ada pelayanan Pak Pis, ada di Dinas Sosial sendiri, kemudian juga di Kota Baru. Oh, di Dinas Sosial ada ya? Ada. Jadi Dinas Sosial, kemudian juga yang jauh nanti misalnya bisa sebenarnya ke Walinagari Pak Pis, langsung kita ada operator CNG. Oh, di masing-masing kantor Walinagari bisa ya? Ada Pak Pis. Jadi, ada lagi masalah, Bu. Ini masalah yang kita temui sehari-hari ini. Misalnya begini, orang ini sudah punya kartu Indonesia Sehat misalkan, atau punya BPJS PBI. Dia masuk rumah sakit, tahu-tahu tidak berlaku lagi. Ini apa sebabnya, Bu? Apakah memang perlu aktivasi atau memang perlu atau perlu wajib lapor dan segala macamnya ini? Kan jadi, sering kejadian kita temui kayak itu. Jadi kalau yang seperti itu Pak Pis tentu saja lapor langsung. Dilapor ke Dinas Sosial. Dinas Sosial Kalau misalnya tentu juga bisa di Walinagari ini Pak Pis. Karena kan kadang-kadang masyarakat kita jauh ke berurusan, tentu nanti operator CNG kita bisa nanti kita bisa melihat dari yang disampaikan oleh operator di Walinagari sendiri. Karena ini yang menjadi kesulitan selalu ini kan belum cepatnya tertangani. Ini yang menjadikan seperti itu Pak Pis karena kita belum WC ini. Jadi nantinya tentu kami di sini dengan BPJS ada mungkin kita 1 bulan itu mungkin ada beberapa yang masukan dari BPJS, ada yang mungkin data-datanya misalnya udah meninggal, ada yang pindah, itu bisa berpeluang nanti Pak Apis yang masuk lagi data-data yang baru masuk yang mungkin yang sudah keluar dari PBI. Saya dapat bocoran ini, Bu. Ini menarik bocorannya. Kabarnya Kabupaten Solok dan Damastraya itu menjadi pilot project untuk sekolah rakyat. Angkanya fantastis. Angkanya sampai 500 miliar. Ini perlu diulas ini, Bu. Ini prestasi kepala daerah yang mesti memang kita support rame-rame ini, Bu. Iya Pak Pis, terima kasih. Jadi kalau untuk sekolah rakyat, kita alhamdulillah hari ini sebagaimana juga program prioritas strategis Pak Prabowo, Ascita Presiden Prabowo, alhamdulillah kita mendapat
karena kita punya Bapak Bupati yang cepat menjemput bola. Kita mendapat peluang dan kita juga sudah ditetapkan menjadi daerah yang untuk kabupaten satu-satunya kita mendapatkan sekolah rakyat. Yang di tahun 2025 ini kan sudah dibangun kemarin 2024 rintisan pertamanya Pak Bis, sudah sekolah mulai rakyat sudah mulai running. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini Pak Bis kita sudah siapkan untuk lokasinya dan mudah-mudahan ini tahun ini sudah bisa dibangun di Kabupaten Solok. Karena apa sampaikan Pak Apis untuk tahun ini 500 benar angkanya 500 miliar. Iya, 500 miliar ini untuk Sumatera Barat Pak Apis. Sumatera Barat Mudah-mudahan kita separuh lah Pak Apis untuk dapat untuk sekolah rakyat kita. Dan hal ini tentu saja kita betul-betul bagaimana nanti mengharapkan bagaimana anak-anak kita yang kurang mungkin berkesempatan mungkin kurang mampu dalam hal ini bisa mendapatkan di sekolah rakyat yang nantinya dibantu semuanya. Jadi tidak ada pembayaran sedikit pun untuk anak-anak kita. Targetnya sampai nantinya SMA Pak Bis. Dari SD, SMP, SMA. SMA 3 sekolah boarding school, Jumlah muridnya Bu? Kalau hari ini kan nanti diharapkan 1.000 untuk 1.000 ini luar biasa. Itu gratis semua? Gratis. Boarding lagi? Iya, boarding lagi. Dilanjutkan Bu? Jadi kalau hari ini kita masih hari ini SMP kita ada 96 anak. Jadi yang ada 50 yang perempuan juga sebenarnya 50 laki-laki kan seperti itu kemarin, dan sekarang mungkin 4 itu mungkin yang betul-betul nggak sanggup untuk di boarding nih Pak Bis. Jadi 96. Tapi mudah-mudahan ini banyak juga yang mungkin akan masuk dari 4 itu yang menggantikan. Tapi kita juga melihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk sekolah rakyat ini. Betul-betul orang tuanya tidak mampu, kemudian juga nanti tidak hanya anak yang di sekolah nanti dibantu oleh pemerintah, tapi orang tua juga Pak Apis. Nanti bagaimana nanti rumahnya diberikan bedah rumah untuk orang tua. Kemudian juga nanti mungkin kesempatan ada bagi orang tuanya untuk berusaha juga nanti. Sehingga nanti betul-betul anak yang masuk sekolah rakyat ini bisa mengangkat derajat keluarga dari masyarakat kita yang kurang mampu ini. Ya, Bu Des, ada 2 program strategis yang sudah mulai jalan di Kabupaten Solok yang menjadi asta-cita dan cita-cita besar dari seorang Prabowo Subianto. Yang pertama terkait dengan makan bergizi gratis, kemudian yang kedua terkait dengan sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini ternyata hasil dari Dinas Sosial turun ke lapangan melakukan pendataan, ternyata lebih dari 200 Bu yang terdata kemarin. Walaupun untuk sementara hanya tertampung 100 orang. Dengan adanya yang disampaikan oleh Bu Kades tadi, ini tentu menjadi ekspektasi baru bagi kita. Ada anak-anak kurang mampu bisa sekolah di sana, ada anak-anak intelektual tetapi tidak punya biaya bisa di sana, dan semuanya gratis boarding. Terakhir saya ingin closing statement dari Bu Kades terkait dengan persoalan sosial yang ada di Kabupaten Solok maupun terhadap sekolah rakyat. Tentu saja pada hari ini kita membutuhkan komitmen bersama, kolaborasi bersama untuk membangun kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Solok. Tentu dengan data yang akurat dan valid. Karena kalau tidak kita data yang akurat dan valid, tentu saja nanti ini juga tidak tepat sasaran, sehingga apa yang kita inginkan sesuai dengan visi kepala daerah kita untuk terwujudnya Kabupaten Solok dalam hal melayani dan juga menuju masyarakat yang madani dan sejahtera, mudah-mudahan dapat terwujud. Makasih Bu Des, ternyata begitu banyak dan kompleksitas persoalan yang mesti diselesaikan oleh Dinas Sosial. Kita yakin dan percaya bahwa itu tidak akan pernah bisa selesai kalau tidak ada support, baik support dari masyarakat maupun support dari pemerintah nagari. Kemudian yang kedua, terkait dengan persoalan data. Hidup ini mesti ada harapan. Harapan kita dengan adanya Dinas Sosial, kepala Dinas Sosial yang baru, tentu akan semakin baik dengan persoalan pendataan. Kalau dulu namanya DTKS, sekarang sudah berubah menjadi datasen. Perubahan ini bukan hanya perubahan nama, tetapi kita berharap ini perubahan betul-betul konkret persoalan pendataan. Yang ketiga, persoalan BPJS maupun UHC, tentu ini butuh komitmen antara legislatif dan eksekutif. Bukan hanya keinginan kepala daerah, tapi ini adalah keinginan kita bersama. Dan terakhir kabar gembiranya, alhamdulillah Kabupaten Solok
mendapatkan semacam stimulasi dari pemerintah pusat untuk mendirikan sekolah rakyat, Pak. Sekolah rakyat mulai dari SD sampai nanti SLTA. Tentu ini wajib hukumnya kita support bersama-sama. Bagaimana memang kita lepas dari angka terendah penilaian dari BPS dan segala macamnya. Saya kira itu kami yang berdiskusi dengan Dinas Sosial, tentu masyarakat yang akan menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawaban